Bebas. Oh, nanti kalau misalnya gue mabok, kan ada opa-opa ganteng kan nyamperin gue, ya kan? Gue digendong, dibawa ke hotel. Cium-ciumnya. Ya gue sih berharapnya Gong Yu ya. Dipeluk sama Gong Yu. Biarkan dia halu-halu. Ya, biarin gue ngurus anak capek, tahu. Oke, kita temenin. 동석이 나왔습니다. 네, 감사합니다. mata. 맛있게 드세요. 소주 하나 주세요. 소주 하나? 네. 알겠습니다. Aduh, hati ini bening banget. Seperti angin segar ya, maklum di rumah kan seleranya Nusantara ya. Jadi ya udah. Tapi Dea sih beruntung banget bisa dapetin Mas Bimo. Ya. Udah bening, baik. Itu Ya. Mas Bimo tuh emang beneran gak ada refleksnya ya? paling dia overprotective aja sih. Kan kalian tahu gue nggak boleh kemana-mana tanpa dia. Makanya gue senang banget bisa ke Korea sama kalian. Oh, atau gue tahu. Dia itu ada mata-mata di sini. 준이야. 저기 소주 하나만 갖다 주라. 나 여기 밥 먹으러 먹는데 왜 도와달라고? 갖다 줘. 말 많이 하지 말고. Bisa digendong sama dia. Emang dia mau gendong lo? 여기 나왔습니다. Kamsahamnida. Ya, opanya bukan yang tadi. Dia udah ngerti kali ekspres lu. Dia nengok lagi loh. Gatel banget lo, Ki. Ingat Eka sama anak-anak tuh di rumah lagi nungguin. Maknya mabok-mabokan di sini. Kenapa jadi bawa Eka sih? Udah, ntar mabuk. Belum juga makan, gila. Kencana. 오빠 라면 먹을래? Jangan pegang-pegang gue deh. 꼬부꼬부 싶어 어디 보면 please Ih, berat banget lagi. Ih, kamu gue tinggal aja lo di pinggir jalan. Dek, buka dong pintunya. Dompet lu nggak ada lagi. Dompet lu nggak ada lagi. Gimana ya? Aduh, aja. Ini buka-buka. 오빠 Bukan opa. 사랑해 오빠 가지마 jangan pergi Udah, ngapain sih? Opa-opa mau capek deh. opa makasih sudah menemukan Kayaknya dompet gue beneran hilang deh. Bentar. aku sayang sekali sama opa Kartu gue semua di sana lagi. opa wangi Sorry, gue balik dulu ya. dompet gue iya Dek, bentar dulu. Masa apa? Aku udah punya suami. sana Ih, ikan anjir. 네, 감사합니다. 또 오세요. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 죄송합니다. I left my wallet here. 아, 지갑 여기 있어. 네, my wallet 감사합니다. 그리고 이거 디스 월렛, 마이 프렌드, 유얼 프렌드, 디스 이즈 파운드, 파운드. 한준이 친구, 프렌드, 프렌드. 친구, 친구. 프렌드. I'm so sorry. 죄송합니다. I don't 잠깐만요. really understand. 너의 친구 준이가 하준이. 하준이. 한준이. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 안녕히 가세요. 네. Dek, nggak apa-apa. Ini punya gue. Sorry telat. Siapa sih tuh anak sok full banget, malesin deh. Anak pindahan, baru sebulan.
kayaknya masalah deh. Banyak bengep gitu. Gosip aja lo kayak ibu-ibu. Kan lo yang nanya tadi. Aneh lo. Kelamaan gak punya pacar sih. Biarin aja gak punya pacar daripada nurunin standar. Awas standar ketinggian nanti jomblo sampai umur 30. Enggak, awas ya kan. Tangannya basah. Masih suka nabrak. Apa kabar deh, Rinta? 5 menit yang lalu sih baik. Kenapa mukamu itu? Berantem aja kerjamu, tawuran terus. Mau jadi preman kau? Coba dulu sama aku sini. Mau apa? Muay Thai? Wing Chun? Barongsai? Apa semua? Ayo sini maju. Saya nggak tawuran, Pak. Ada aja jawabanmu, kau bilang pula kau nggak tawuran. Jadi kenapa itu mukamu? Jatuh. Jatuh? Udah segini besar badanmu jatuh. Alasan terus, kau bohong terus. Rinta? Ya, Iya, kamu. Sini. dia Rinta, Pak. Nah, kan ada Rintanya juga. Ajak dia dulu ini ke ekskulmu. Apa ekskulmu? Fotografi. Iya, fotografi. Ajak dia dulu, biar nggak berantem ya kerjanya nih. Tapi saya nggak punya kamera, Pak. Mukamu ya ganteng, nggak ada modalmu. Udah pinjam aja dulu kamera dia. Kan bisa ganti-gantian, nanti sekali cekrek dia, sekali kau cekrek. Gitu-gitu aja, ganti-gantian kalian. Yang penting ada kegiatanmu. Udah kau bawa dia ini Rinta? Dia, Pak. Menjawab aja kau, ya kan ada Rintanya sih. Udah sana-sana. Ini, Pak. Ya, Kelompok 9, Osmar dan Mega. Mana Osmar? Mega? Ya kamu? Ya, kalian berdua ya. Oke, kelompok 10. Si Pak. Ayo duduk. Kelompok 10, tadi yang belum itu Dito. Dito Ya, kamu Pak. sama siapa? Oh, saya sama Tara, Pak. Jangan iri kalian. Kan cerita Jakarta bisa jadi cerita cinta Jakarta, ya kan? Bener, Pak. Oke, ada pertanyaan? Ya, Dea. Saya belum dapat kelompok, Pak. Oke, siapa yang belum? Oke, Dea berarti sama kamu ya. Kamu siapa namanya? Julian, Pak. Julian, oke. Berarti kelompok 11, Dea dan Julian. Tugas ini harus kalian selesaikan dalam waktu 1 minggu. Lo beneran gak punya kamera? Nggak punya. Bokap gue punya 2. Gue pinjem. Makasih. Itu mie-nya yang nggak pedes. Kalau ini mirip-mirip Sprite rasanya. Cilsum. Sakti apa kabar? Baik. Dia di sini juga.
Enggak. Terus kesini sama siapa dong? Kapan nyampe Seoul? Rencana balik kapan? Sorry. Halo? Hola, kirain udah bobo. Gimana sayang di Korea? Seru nggak? Seru kok, makanannya enak-enak. Makan terus. Pasti habis jajan di Myeongdong. Aku makannya banyak banget lagi. Ya nggak apa-apa dong, bagus mumpung lagi di Korea. Terus sekarang lagi ngapain? Aku? Lagi di minimarket. Jajan lagi. Tapi emang bener sih snack di sana rasanya enak semua. Mas Bim, Ya? aku ketemu sama teman SMA, nggak sengaja. Jadi sekarang aku lagi ngobrol di minimarket. Nggak apa nggak? Maaf ya. Kok maaf? Teman seangkatan. Aku kenal nggak? Nggak kenal sih, dia sempat masuk SMA, abis itu pindah lagi. Dia anak ekskul fotografi. Kikan sama Tara di situ juga. Nggak, aku sendirian, mereka di hotel. Ya udah sayang. Ya, ngobrol aja nggak apa-apa. Kasihan kan itu teman kamu juga jadi malah nungguin. Beneran nggak apa-apa nih? Iya, beneran nggak apa-apa. Oke, good night. Oke. Bro, teman-teman kelas fotografi kakak lo dulu siapa aja ya? Masih inget nggak? Seinget gue, Tara doang. Kikan nggak ikut. Anak fotografi. Pernah ada. Namanya Julian. Kok dia nggak pernah mention apa-apa ke gue ya soal Julian? Gak penting juga sih, Mas. Orang dia tiba-tiba ngilang. Kagak di posting. Kak, Apa sih? ikut ya. Enggak. Ikut. Enggak, masuk aja ke dalam. Nggak bosan di rumah. Kita tuh mau ngerjain tugas sekolah, bukan mau jalan-jalan. Bohong, Bener. bohong. Bener. Ini siapa? Dan kelompok. Nih, kata papa pakai aja. Ini apaan? Kuah pempek. Jangan diminum, tuh arak. Arak kok jangan diminum. Buat ngompres. Makasih Rinta. Dea. Kakak pacarnya ya? Ini masuk gak? Masuk gak? Masuk. Diam. Rinta. Lewat sini. Dea. Mana kanan kiri? Mana gue tahu. Ini lurus apa kiri? Kiri. Kak, jangan mau sama Kak Dea. Galak. Sakti. Diem. Maafin ya, adekku suka sombong. Bentar. Ini kita mau kemana? Kirain udah tahu. Ya gimana mau tahu? Pokoknya diem aja dari tadi. Udah aku ke tato aja yuk. Lagi di sini mau foto apa coba? Percaya deh. 90% teman kita pasti ke kota tua. Kita harus beda. Terus kemana? Udah ikut gue. Yuk. Masuk situ. Iya. Ntar keluarnya di mana? Udah tenang aja.
Lebih bagus dari kota tua nggak? Mau lah. Kenapa nggak terima sih? Ya nggak mau, masa gue marah. Ih, gue nggak apa-apa kan. Gue baik. Jadi dia tetap jadi Guys, gue cabut duluan ya. Mau? Mau ngerjain tugas fotografi. Sama-sama. Kasih. Sama. Baru. Hadiah ulang tahun dari papa. Happy birthday, Dea. Dea kan? Kasih. Dek, foto yuk. Beli ini satu ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Bang, caranya ya udah nyatain belum bang? Masa kalah sama saya? Saya di sekolah udah punya pacar loh. Tembak bang! Hadiahnya ini dulu ya. Ini mah pacaran. Cium bang! Jangan mau kak, itu mah cincin plastik. Iya, maaf. Jajan lagi. Halo? Oke, sekarang lo punya waktu 15 menit buat ngejelasin semuanya. Jelasin. Sekarang lo tinggal sini. Kenapa nggak pernah ngabarin? Terus ngapain masih inget minuman favorit gue apa? Bukan cuma minuman favorit lo yang masih gue inget, deh. Gue inget semuanya tentang lo. Gue udah 4 tahun di sini. Dan kenapa gue gak kasih kabar? Karena gue ngerasa gak adil buat lo ada di hidup gue. Oh, jadi menurut lo gak ngasih kabar bertahun-tahun itu lebih adil? Bukan gitu maksud gue. Udahlah, pertemuannya cuma kebetulan yang gak perlu dilanjutin. Dek. Tapi kan 15 menit gue belum selesai. Maaf ya, gue harus mulai dari sini. Gue tahu lo pasti nggak pengen ingat lagi momen ini. Gue gak nyangka kalau malam itu jadi terakhir kali gue ketemu sama lo, Dek.
Setelah Tara dan Kikan datang, gue baru berani untuk pulang. Ninggalin lo sama Sakti. Rencana gue pulang, ganti baju, dan balik lagi ke rumah duka. Tapi sampai di rumah, gue ngeliat pemandangan yang gak asing lagi. Besok pagi jam 10 kita berangkat. Jul, makan yuk. Udah ada nih makanannya. Mah, mau kemana lagi sih? Nggak jelas banget deh. Aku nggak mau, Mah. Aku nggak mau pindah lagi. Aku nggak bisa. Yes. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Lihat mama aja. Live your life. Gue pengen banget pergi. Ngapain tinggal sama laki-laki tukang mukulin anak istrinya. Tapi nyokap gak mau ninggalin bokap. Dia yakin suatu saat bokap pasti berubah. Jadi demi ngelindungin nyokap, gue bertahan. Jul. Aku gak akan ninggalin mama kok. Gue berusaha untuk pamitan sama lo hari itu. Tapi terlambat. Oke. Waktu lo udah habis. Dek. Dek, tunggu, Dek. 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 Dek, tunggu, Dek. Dek. Lo boleh benci sama gue, Dek. Gue pasrah. Tapi bisa gak lo sedikit aja ngertiin posisi gue? Baru sekarang nanya gue untuk ngertiin kondisi lo. Udah telat. Dek, gue gak mungkin minta lo nerima orang kayak gue, Dek. Keluarga gue tuh acak-acakan. Ya harus lo tanya pendapat gue dong. Mau gak nungguin lo? Mau gak nerima keluarga lo kayak gitu? Yang so tau. Seminggu setelah papa mama pergi, akhirnya gue balik ke sekolah. Gue mau balikin jaket yang udah lo pinjemin ke gue di rumah duka. Tapi lo gak ada. Lihat Julian gak? Anaknya belum masuk. Gak ada. Kasih. Lo bener, Jul. Sebagian besar teman-teman kita foto di kota tua. Kelompok kita menang foto terbaik. Tapi semua gak ada artinya. Karena lo gak ada di situ bareng gue. Waktu lo tiba-tiba pergi, jujur gue kecewa banget sih. Gue berharap lo bantuin gue biar gue kuat buat ngelewatin semuanya. Gue udah nanya-nanya, tapi gak ada yang tahu lo kemana.
Gue minta maaf, Ki. Seharusnya gue tahu pada saat itu. Gue gak punya kemewahan untuk suka sama seorang. Tapi gue malah buat tuh berharap. Nah, akhirnya gue pergi. Gue minta maaf ya. Tadi gue udah marah-marah. Padahal lo udah berusaha buat ngejelasin semuanya. Gue egois ya. Gue yang salah duluan. Gue yang milih untuk gak ngabarin lo. Tapi Dek, dari semua tempat di Seoul, lo malah ke pojok maca yang tadi. Terus gue yang nemuin dompet lo yang ketinggalan. Dek, mungkin gak ini pertanda. Jangan lupa aktifin kontak pos lu dulu. Buat apaan? Biar nanti pas naik kereta kita nggak usah beli tiket lagi, tinggal tap kartu debit, selesai. Oh gitu ya. Praktis juga ya. By the way, tuh anak pulang jam berapa? Hampir jam 1. Terus sempet cerita nggak dia sama lo pergi kemana? Ya mana gue tahu, orang gue aja masih nungguin dia bangun. Yaudah deh, ntar gue cek anak-anak dulu. Chocolate. No, I got this first. This is mine. I want. This is mine. Sarapan dulu ya, sarapan dulu. Karena kamu punya aku ya, jadi aku tapi aku mau yang ini. Girls. Oke. Hai, good morning. Morning sayang. Ngapain aja dari kemarin? Bini lo mabok semalam, tepar. Hah? Enggak sayang. Ya aku cuma minum soju, terus kayak minumnya cuma segini, sedikit banget. Orang lu minum 2 botol sendirian. Kan anjir ya. Ada anak-anak loh. Say hi to mom, kids. Hi, hello. Good morning. Mom, they drink a lot. Were you drunk? It was just Auntie Tara being silly. I wasn't drunk. What's wrong, Mommy? I just drank a lot of water. Am I drunk now? Of course, not that kind of water, stupid. It's beer, obviously. Mommy, Kakak called me stupid. That's not very nice. Okay, that's enough, girls. Finish your breakfast, please. Thank you. Yang pusing ya? No, it's fine. Aku mau lihat Cairo dulu dong, bentar aja. Halo, lagi makan apa sih? Tuh, Mami. Aduh. Oh ya, sayang, by the way, aku mau tanya dong, itu anak-anak tadi kamu mau kasih sarapan apa ya? Mau lihat dong? Ya oke. Kamu kasih sarapan mie instan. Maaf ya, yang cepet aja tadi. Iya deh, gak apa-apa. Makasih ya sayang ya, udah bantuin aku, udah urusin mereka. No problem. Yeah, just say bye to your mom. Say bye to mom. Bye. Bye, Mom. Come home soon. We love you. Bye. I love you, I miss you. Bye. Bye, Cairo. Bye. Bangun. Kemana aja sampai jam 1 pagi? Ikan, mau
banget tuh sikat gigi belum sih? Belum, lo juga belum. Udah jawab aja, nggak usah ngalihin pembicaraan. Jawab. Ya udah mundur dulu. Jauh. Malam gue ketemu Julian. Hah? Gikan anjir. Julian kita ketemu di mana? Ih, kok bisa? Dek? Ya jadi gitu. Seromantik. Terus. Ya udah, hari ini dia nawarin nganterin kita jalan-jalan di Seoul. Ntar dulu, emangnya kita mau dianterin sama dia? Gue sih mau. Oh, daripada jalan sendirian, mendingan jalan sama warga lokal. Lo tuh lupa ya, kalau yang nge-arrange semua trip ini tuh Mas Bimo. Yang bener aja Dede, masa kita mau jalan-jalan sama Julian? Lo tuh dulu lama ya patah hati gara-gara dia. Tapi kan dia cerita kalau itu tuh bukan kemauannya Julian. Julian tuh terpaksa. Udah sih, ini tuh kayak semesta sedang mempertemukan dia dengan Julian kembali. Semesta bullshit. Ya intinya gue tuh pengen bikin trip ini tuh lebih seru. Ya dengan ngajak Julian yang lebih kenal Seoul, udah sesimpel itu. Ya gak sesimpel itu, Dek. Karena dia itu cinta pertama lo. Julian. Kan? Gila. Udah lama banget gak ketemu. Apa kabar? Baik. Udah lama ya? Jadi, Kunci kamar dulu kan ya? Iya, gue. Sorry banget ya Tara kayak gitu. nggak apa-apa. Yuk. Ya. 이모, 저 왔어요. 아우, 이게 누구야? 아, 우리 준이 왔구나. 아, 저도. 이모, 친구들 내려왔어요. 아, 근데 왜 이렇게 말랐어? 밥은 제때 먹고 다니니? 오늘 오래간만에 왔으니까 고기 많이 먹고 가. 뭐 그렇지만 어차피 여기 친구들도 있는데. 쏘리. 앉아요. 응? 음식 내올게. 그룹. 앉아요, 앉아. 야. Makan.
Gue sempat lama kerja di sini. Sejak nyokap meninggal, Imo yang ngurusin gue. Makanya gue panggil Imo atau Tante. Nyokap dimakamin di Seoul. Itu alasannya kenapa gue tetap stay di sini. Nggak mau ninggalin nyokap. Kalau bokap? Kalau itu jujur gue juga gak mau tahu sih. Sorry ya, jadi bahas ginian. Apa-apa biar semuanya clear. Oh, terus kenapa lo ganti nama sekarang jadi Han Juni? Gue ganti Han Juni karena kalau kenalan biar gampang aja gitu dibanding gue kayak ngomong Julian mending Juni kan. Padahal kan gue lahirnya bulan Juli ya, bukan Juni. Iya lagi. Tapi emang lo tahu artinya apa? Jangan-jangan artinya jorok. Artinya orang yang pergi tanpa kabar berita. Ya. 감사합니다. Dek. Kamsahamnida. Lara. Lagi. Hey, aku juga. Boleh lagi? Mau. Masih tak. Masih tak. Ya kan nggak pedes kan? Enggak, asam-asam pedas. Kan ya. 감사합니다. 그럼 또 와요. 얘들은 인도네시아에서 온 친구들이야, 이모. 그래? 그럼 여기 대하라는 친구도 있는 거니? 네 바뀐 Dea? 듣던 대로 이쁘구나. 우리 준이가 이쁘다. Kamsahamnida, Opa Jules. Jules, makasih ya. Gue senang dan kenyang, tapi ini gue udah kepenuhan. Gue buru-buru. Gue kabut. Pantesan bau. Ya, sampai ketemu lagi, bye. Buruan. Thank you, Angel. It was fun. Gue juga seneng kok. Jangan lama-lama loh, besok kita pergi pagi loh. Iya nih, cuma pamitan. Besok boleh ketemu lagi. Besok ada girls day out lagi, udah janjian sama mereka. Setelah itu mungkin. Nanti kabar ya. Makasih banget ya buat hari ini. Aku ya. Gue yang makasih udah temenin kamu. Gue yang makasih udah bisa nemenin kalian liburan. Aku juga seneng kok hari ini. Udah. Duluan nih. Ya. Jangan terlalu kelihatan gitu kali bahagianya. Gue sebagai tim Bimo masih gak serak sama semua ini. Apa sih, lo lihat sendiri kan tadi gue sama Julian gak ada apa-apa. Iya, tapi yang namanya hubungan laki-laki sama perempuan itu gak ada yang 100% temenan doang. Either salah satu
atau dua-duanya itu ada yang ngarep. Dasar buaya buduk. Rico Johnson ketahuan selingkuh. Gila ya. Lo ngapain sih follow akun gosip kayak gitu? Gue gak follow, ada aja di tab explore gue. Lo kan manajer artis. Lo pasti tahu kan gosip-gosip kayak gini. Bener gak sih, Tar? Tara? Rico Johnson siapa sih? Sini, kakak kasih tahu. Dia aktor, kan? Iya mbak. Itu foto yang mana lagi? Gak tahu mbak, itu bukan foto dari istrinya. Kayaknya itu dari netizen deh. Tanya sama istrinya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Gak mau 30. Happy birthday to you. Make a wish. Yeay. Yaudah, nanti ketemuan ya, kabarin. Oh nggak apa-apa, Kik, beneran. Gak apa-apa, gue cuma beliin obat buat nyokap doang. Ya, oke. Have fun. Bye. Annyeong. Kabarin ya. Bye. Bye. Udah 2 jam gak ada kabar lagi. Mana ya? Itu siapa? Ikan bukan? Pas di Bintang, urusan kerjaan gua. Mana? Orang cinta gas. Nah, itu ikan. Ya ampun. Kik, lu tuh dari mana aja sih? Gue dari tadi nyariin lo juga. Gue udah hampir nelfon kedutaan nih gara-gara lo nih. Handphonenya nggak aktif lagi dari tadi. Kik? Kik, kenapa? Sebelumnya gue minta maaf ya, Dek. Bikin hari ulang tahun lo jadi kacau. Sih, enggak. Oke. Jadi, mumpung gue lagi di Gangnam kan, gue pengen nanya-nanya ke klinik operasi plastik. Iseng. Ngapain? Boob job. Sebelum ada anak-anak, hubungan gue sama Eka tuh hot banget. Hai. Kamu ngapain, aku lagi keringetan. Ntar juga keringetan sama anak. Ini ngapain nih, sumpah nakal banget. Sayang, aku baut. Itu aku lagi motong-motong bawang. Ini terus ngapain celemeknya dibuka-buka kayak gini? Mau tahu? Ngapain? Mau tahu? Sini ikut. Sumpah ya, freak banget. Sayang, itu ngapain? Ayo. Sebentar ya, nih. Mamanya sebentar. Setelah kantor lamanya Eka tutup gara-gara pandemi, Eka harus cari kerjaan lain. Kerintis lagi dari bawah. Sering lembur, pulang malam. Energi gue udah habis buat anak-anak. Gue udah coba kasih perhatian lebih buat Eka. Tapi kita sama-sama udah penat. Boro-boro mikirin gituan. Sebulan sekali aja udah bagus banget. Gue jadi mikir, apa karena
badan gue juga yang udah berubah ya? Eka jadi makin gak pengen. Jangankan dia, gue aja sedih liatnya. Gue ngerasa kayak gak berharga. Gue kayak makin benci sama diri gue sendiri. Malu. Gue pengen marah. Tapi gue gak tahu harus marah sama siapa. Wah. Gue gak pengen nangis lagi. Kenapa mau nangis lagi sih? Kik, dengerin ya. Gue support kalau misalnya lo mau operasi. Tapi jangan alasannya karena mau nyenengin orang lain. Emangnya Eka udah tahu? Lagian kan gue masih nanya-nanya deh. Gue belum memutuskan apa-apa. Tapi emangnya lo tau dari mana kalau Eka tuh gak suka sama badan lo? Cowok tuh kan visual banget. Riko Johnson deh. Istrinya yang nemenin dia dari dia 0. Sekarang si Riko ini udah sukses, dia malah selingkuh sama perempuan yang jauh lebih muda. Lah emangnya Eka Riko Johnson ya, lo jangan underestimate suami sendiri lah. Iya sih, kayaknya Eka mah gak bakal kayak gitu ya. Tapi kalau sampai iya, gue kebiri laki lo. Nah, saya bantuin. Bantu. Potong. Sumpah kasihan banget Eka. Tapi gak apa-apa deh, gue jadi tenang. Ya udah makanya kalau ada apa-apa tuh cerita, jangan dipendam sendiri. Iya. Ya, walaupun kita nggak punya solusinya, at least lo cerita. Ya, bener. Iya. Kamsahamnida. Thank you so much ya. Jangan pernah berantem ya kita, please lah. Iya jangan Gue dong. cuma punya kalian berdua. Jangan, apalagi gue. Gue kan jomblo, single. Gue mau siapa kalau nggak sama kalian? Nah ini dia. Ini dia yang gue bingung. Coba. Kenapa lo ganti-ganti mulu? Lo tuh nyarinya yang kayak gimana? Nah, Gue nyarinya itu yang bisa ngertiin kebutuhan gue tanpa gue harus ngomong. Oh, gue tahu. Pacaran aja sama paranormal. Paranormal, dukun gitu. berarti selama ini pacarnya para tidak normal. Ketawa dong. Kan dia kan ngomong dia butuh seseorang. Katanya kan paranormal banget sih. Kan berarti mantannya para tidak normal. Lo garing banget sih. Keluar Julian apa gimana sih? Keluar Julian, keluar. Lo ketularan penyakitnya Julian. Kebanyakan main sama Julian. Apa sih? Dek, itu tuh jokes bapak-bapak deh. Tapi kadang-kadang Eka juga kayak gitu. Tapi gue ketawa sih. Makanya tadi gue kayak gue geli. Tapi gue kayak gue gengsi pengen ketawa. Guys, ke bioskop yuk. Ke bioskop yuk. Mau ngapain? Yuk, abis ini ke bioskop aja. Gak mau, random banget sih. Mau. Kita belum ke Hongdae, ke Itaewon, ke Namsan Tower. Gembok cinta. Tar, kita ada di Korea masa gak ke situ? Iya, ngapain ke bioskop sih? Ngapain? Makanya mau jalan-jalan. Jadi gak mau nurutin gue nih. Gak mau lah. Nontonnya nanti aja kalau di gitu. Jakarta. Nih, lihat. Kami berdua melupakan ulang tahun Tara, sahabat kami yang paling keren. Dengan ini Tara boleh meminta 3 permintaan dan akan kami kabulkan kapan saja. Hancurkan buktinya. Gue pegang badannya. Gue ambil handphonenya. Ambil. Sepi banget deh. Ini filmnya gak laku apa gimana sih, Tar? Studionya kok horor banget sih. Ah, ini film horor ya? Nggak mau. Aduh. Kenapa sih? Aduh, enggak. Ini gue tuh lagi mens hari pertama, makanya gue kram. Tuh kan atau lagi main, sudah cabut yuk. Iya yuk. Ayo. Mendingan lo temenin gue yuk nyari obat. Ayo tapi di mana gue nggak tahu. Gue cari di map udah kagak ya. Udah ayo cari aja yuk. Ntar aja. Ya udah gue ikut. Ya udah, si Dede ikut aja yuk. Enggak, Dede. Mendingan lu di sini jagain barang. Terus juga ini kan sayang tiketnya nanti mubazir ya. Bentar doang. Tapi si dia yang justru kasihan sendirian, Tar. Udahlah, ajak dia aja. Ya,
Jangan diremes. Aduh, jangan diremes. Iya, udahlah dia ikut aja. Udah nggak usah, dia di sini aja, dia jagain barang. Kita bentar doang kok. Sumpah gue bentar doang. Iya. Aduh, bentar dulu. Gini aja deh, gini. Lo di sini aja ya. Ini kan ribet nih bawa belanjaan. Udah gue bawain semuanya. Udah sini. Remes sakit banget ini. Iya, udah ayo. Iya, ayo. Ntar balik ya. Iya, nanti gue kabarin. Happy birthday, Dea. Mas Bimo, hah? Kok Mas Bimo di sini sih? Hah? Ya ampun, maaf ya. Maaf. Nggak apa-apa. Jadi kotor. Maaf. Sorry. Aduh. Udah. Sorry. Maaf. Happy birthday, sayang. Makasih. Kamu ngapain di sini? Surprise. Kalau kamu belum punya jawabannya sekarang, nggak apa-apa banget. Makanya sekarang cincinnya aku jadiin kalung dulu. Ya. Sampai nanti kalau kamu udah siap sama jawabannya, baru kita pindahin ke jari manis. Deal. Bentar ya. Ini aku juga belum pernah pasang kayak gini. Bisa nggak? Bisa, bentar ya. Maaf ya, nggak romantis. Oke. Coba. Cantik banget. Dan kayaknya lebih cocok di situ ya. Kayak lebih deket sama hati kamu. Ya maksudnya dibanding di jari manis. Aduh, ngomong apa sih? Kan ditahan aku dingin, aku grogi banget. Mas. Maaf ya. Nggak apa-apa. Kayaknya aku belum bisa jawab Iya. sekarang deh. Iya, udah nggak apa-apa, it's okay. Aku tahu kamu banget. Kamu penuh perhitungan. Kamu hati-hati kalau ngambil keputusan. Dan itu yang aku butuhin untuk jadi penyeimbang aku. Sayang. Aku nggak ikut kalian liburan ya. Oke. Bener ya. Jangan kebeban. Aku ngaturin semua ini bukan supaya kamu terima lamaran aku loh. Aku pengen bikin kamu happy. Safe trip ya. Ya.
Makasih banget. Surprise-nya. Thank you so much. Dah, ngopi-ngopi. Hati. Ya. Iya, I love you too, Mas. Nanti telat. Dah. Dah. Bye. Hati. Kalian ikut ngerencanain ini ya? Sumpah dek, gue baru tahu pas Tara ajak keluar beli obat tadi, beneran. Sorry ya dek, itu semua yang rencanain Mas Bimo, gue bantuin doang kok. Siapa sih? Selamat ya dek, I'm so happy for you. Gue belum jawab, Tar. Hah? Belum jawab? Emangnya lo ada kemungkinan nolak? Tar, biarin dia mikir dulu aja kali. Iya tapi mau di mana lagi coba nyari cowok kayak Mas Bimo? Loh, lo harusnya dukung dia gak sih? Kebahagiaan dia itu yang paling penting buat kita. Like, Tar, gue tuh baru aja curhat sama lo. Nikah itu gak gampang. Ya iya Kik, gak gampang buat lo. Soalnya dari dulu lo sama Eka itu beranak mulu. Udah punya anak 2 cewek, masih pengen lagi punya anak cowok. Jadinya apa? Ribet sendiri kan? Ribet, gue tahu ribet. Tapi emang sekarang lo hidup kayak gini, lo bahagia sendirian, lo gak kesepian? Gue kasih tahu ya. Di luar sana itu jauh lebih banyak cowok yang brengsek daripada cowok yang bener. Lo nggak ngerti, Kik. Soalnya cowok yang ada di hidup lo ya cuma Eka. Ya udah, Makanya dia harusnya bersyukur dapetin Mas Bimo. iya gue tahu. Apapun yang lo omongin bener. Tapi ya udah biarin dia mikir aja dulu. Emang ini keputusan hidup lo? Kan bukan. Biarin aja dia mikir dulu. Ya terus kalau misalnya nanti tiba-tiba Mas Bimo berubah pikiran gimana? Ya udah, kalau gitu lo aja yang nikah sama dia. Kalau lo segitu pengennya ya udah lo aja. Jangan nyuruh-nyuruh. Ini bukan hidup lo. Kenapa lo jadi ke-trigger gitu sih, Dek? Trigger. Lo yang susah nyari cowok kok harus gue yang cepet-cepet terima Bimo? Lo pernah mikir gak sih, Tar? Jangan-jangan selama ini masalahnya tuh bukan di mantan-mantan lo. Dek. Kalian udah tahu gue tuh gak suka yang namanya kejutan. Pertama, kalian tuh gak bilang bakalan kesel. Berminggu-minggu gue tuh ngerasa bersalah sama kalian. Tiba-tiba surprise kalian datang. Hari ini lo Tar bikin surprise lagi sama Bimo. Lo tuh bikin gue kelihatan jahat tau gak? Karena gue tuh gak siap sama pertanyaan dia. Gue tuh gak suka ada di posisi kayak tadi, gak lucu. Tapi tiba-tiba ketemu sama Julian di sini lo seneng kan? Kok jadi Julian sih? Tipe surprise kayak gitu yang lo suka? Gila ya. Akhirnya loh. Baru hari ini gue tahu sebenarnya perasaan kalian ke gue tuh kayak gimana. Tar, nggak gitu lah Tar. Apa lagi? Halo, iya? Halo, dengan mamanya Katia? Iya, saya mamanya Katya. Iya, Ibu. Kami mau mengabarkan Iya? kalau Katia jatuh di sekolah Jatuh? dan sekarang sedang ada di rumah sakit. Kik, rumah sakit. Rumah sakit mana, Mbak? Sorry, Dek. Gue harus balik. Katya butuh gue. Enggak udah. Kik tenang dulu, nafas, tenang. Harusnya gue gak kesini, Dek. Gue harusnya gak kesini. Udah tenang dulu. Gue udah tahu sih. Gue harus balik, Dek. Gue gak peduli gue naik pesawat apa, hari ini gue harus balik. Katya butuh gue. Yaudah, kita semua pulang bareng-bareng ya, kita temenin. Enggak, Dek. Gue aja yang balik, lo ngapain ikut? Kalau lo ikut gue makin ngerasa bersalah, please. Yaudah, gue bantuin lo untuk ngebooking tiket semuanya, oke? Kamu tadi gak angkat telepon aku, ya aku panik lah. Tadi aku lagi meeting, maaf ya. Kamu gak perlu pulang. Enggak, aku pulang, ini aku udah nih berangkat ke airport sebentar lagi. Oke, ya udah. Thank you. Tara gimana ya? Udah, pokoknya Tara gue yang urus. Lo fokus sama Katia, oke? Oke, tapi kabarin ya. Pasti. Kabarin gue. Hati ya. Sorry banget. Apa? Semua Katia baik-baik aja ya. Hati ya. Ya. Dikabarin gue ya. Ya, pasti. Hati. Dek. Dea. Jul, kamu kok di sini? Hai. Kamu bilang kemarin ada waktu habis Girls Day Out, jadi aku nunggu.
Maaf banget Zul, aku lagi ribet banget nih sekarang. Kamu gak apa-apa? Enggak, barusan Kikan tuh pulang ke Jakarta karena anaknya tuh kecelakaan. Terus tadi kita habis berantem sama Tara, kita nggak tahu Tara sekarang ada di mana. Dan tadi Mas Bimo, Ya udah. maaf banget ya, aku lagi pusing banget sekarang. Kita cari Tara aja yuk. Cari Tara di mana? Dia tuh lagi emang nggak pengen dihubungin tuh. Aku tuh udah chat banyak banget tapi cuma delete doang. Nah, aku capek mikirin semua orang. Daripada kamu di sini doang tambah stres, kita ke Namsan Tower ya. Namsan Tower tuh wishlist kita bertiga lagi. Terus aku kesana tanpa mereka. Gimana kalau kita ke Namsan Tower sekarang, terus kamu kabarin Tara, siapa tahu dia mau nyusul. Halo, Mas Bimo. Ketemu. Apa? Aku kan sering ulang tahun, maksudnya aku kan sering kesini. Terus setiap kamu ulang tahun, pokoknya kali ini tulis sendiri. Kenapa harus hari ini sih? Kan hari ini ulang tahun kamu. Nggak, kenapa harus hari yang sama lamarannya Bimo? Bimo itu pacar kamu. Ya nggak apa-apa kan, cuma nulis birthday wish. Nulis apa? Ada deh. Coba cari aja kalau bisa. Jadi, kamu udah jadi calon istri orang. Kok belum jawab? Kenapa? Karena kita. Ya, Des. Wartawan udah pada nungguin di lobi, Mbak. Bilang aja saya lagi di luar kota. Mereka nggak percaya. Katanya kalau nggak dikasih interview di kantor, mereka akan cari alamat rumah Mbak Tara. Bilang aja saya lagi di luar kota dan masih belum bisa dimintai keterangan. Beliin makanan sama minuman buat mereka. Titip sama security, jangan kasar. Tunggu aja sampai mereka capek sendiri, nanti juga pergi. Udah biasa itu. Oke, Mbak, oke. Kamu yang tenang ya, Des. Iya ya, Mbak. Yuk. Dek, aku makin yakin kita lagi dikasih kesempatan kedua.
Aku gak mau jadi pengecut lagi. No. Ini bukan lamaran, Dek. Tetap aja itu cincin, it's a big deal. Kamu inget gak dulu? Aku pernah kasih kamu cincin permen. Waktu kita hunting foto. Sejak hari itu, aku pengen kasih kamu yang asli. Ini satu cincin aja udah bikin aku stres sampai aku marahan sama Tara. Sekarang kamu pengen ngasih aku satu lagi. Enggak. Aku gak mau nyesel, Dek. Oke, biar nggak nyesel, oke. Emang semua orang tuh egois ya mikirin diri sendiri. Gak apa-apa, Dek, kalau kamu mikir aku egois. Aku gak akan nyerah. Atau anggap aja ini sebagai hadiah ulang tahun. Enggak, aku nggak mau. Dek, ini cuma cincin. Yaudah kalau cuma jangan maksa dong. Ya aku pengen kamu terima. Ya aku nggak mau. Gak apa-apa, terima aja, Dek. Ngerti gak kalau cewek bilang enggak? Mas Bimo, kamu kok di sini? Aku di sini buat kamu. Ya. Ini yang jago ghosting. Bimo, calon suaminya dia. Julian, cinta pertamanya dia. Yakin cinta pertama? Yakin calon suami. Guys, please. Udah. Dan gue tahu dia belum bilang iya ke lamaran lo. Jadi kayaknya kalau ngomong calon suami kurang cocok ya Mas Bimo. Gue akuin lo punya nyali. Aku jadi cinta pertamanya dia. Tapi cinta pertama akan kalah sama cinta yang bertahan lama. Kalian tuh kayak anak kecil deh, udah. Mas, aku nggak ada apa-apa sama Julian. Iya, aku percaya sama kamu, tapi aku juga ngerti pola pikir orang-orang kayak gini. Urusan lo sama dia selesai. Ya, selesai. Dia bukan properti lo. Dia bisa bikin keputusan sendiri. Mau di sini atau mau ikut lo pergi. Gue tahu apa yang dia butuhin. Karena selama ini gue yang jagain dia. Lo mau ngomong apapun terserah. Tapi lo gak pernah ada buat dia kan? Lo ngejagain dia bukan berarti lo bisa ngatur hidup dia. Gue akan pergi kalau emang dia yang minta. Gampang kalau itu. Gue yakin dia pengen lo pergi. Yakin banget. Dek. Ayo, Dek. Dek. Kak. Bangun. Kak, bangun ih. Udah siang. Nih. Minum dulu. Masih pusing? Mau ke dokter nggak? Udah tanya kabar Tara? Fine. Pernikahan aktor papan atas Rico Johnson sedang diterpa isu perselingkuhan. Pernikahan yang sudah berjalan 10 tahun tersebut kini dihantui oleh orang ketiga yang disinyalir bernama Tara Kusuma, seorang pemilik artis manajemen ternama di Jakarta. Istri Rico Johnson menyebutkan kedekatan suaminya dengan Tara awalnya karena Rico Johnson membintangi sinetron yang sama dengan salah satu artis yang dimanajeri oleh Tara, yakni Putri Astini. Istri Rico Johnson mengaku memiliki foto yang akan dijadikan barang bukti di sidang cerai. Kak. Saat ini Tara Kusuma belum Tapi bisa gimana? dimintai keterangan karena sedang berada di luar kota. Pakai HP lu aja. Dek. Kemana? Nganter makan. Buat? Calon pacar. Dah. Oke. Dek, di mana? Dek, Sakti punya pacar? Nggak tahu, iya kali. Keluar aja yuk, sini sumpek. Oke. Katia apa kabar? Aman, Dek, aman.
Tapi anaknya udah full recovery, udah aktif happy lagi. Dia udah ketawa-tawa lagi, udah tenang. Syukur. Aduh. Gak nyangka sih gue. Enggak, yang gue bingung tuh ya, bokapnya kan sempat selingkuh sampai nyokapnya stres berat. Masa Tara mau jadi selingkuhan sih? Gak tahu sih, Dek. Mungkin sebenarnya banyak yang kita nggak tahu kali ya tentang Tara. Pokoknya gue pengen denger cerita versi dia langsung. Ini mulutnya netizen jahat-jahat banget sih. Sumpah. Wah, Itu gak difilter anjir. astaga, ini semoga Tara nggak baca ya. Kenapa harus kayak gini sih? Kayak gini tuh. Hai. Hai. Kak. Yuk. Ngapain sih? Udah, ayo. Ngapain sih? Ayo. Ah. Kesini. Iya, duduk. Yuk. Ini ngapain sih? Sebenarnya nyampe. Udah, relax aja. Boleh? Boleh. Tapi bisa nggak? Bisa. Tenang aja, oke? Kayak gini. Oke? Udah siap nih kalau mau berendam. Bisa sendiri? Atau mau dibantuin? Apaan sih? Wah, ih, freak banget sih.
Kenapa merem? Hah? Ngantuk. Oh, enggak, ini apa, perih matanya tadi. Kayaknya kena sampo deh. Oh, Merah nggak makanya, coba lihat nih. enggak juga sih. Ini mau ngapain? Ngeringin rambut. Nggak usah deh, aku bisa sendiri. Enggak. Aku tahu kamu bisa sendiri. Tapi aku mau bantu. Boleh? Oke. Belakangin dulu. Bisa nggak tapi? Bisa. Oke. Hmm. Maaf. Muka kamu merah banget dari tadi. Kenapa? Karena aku. Ya iyalah, gara-gara kamu. Pakai cara nanya lagi. Aduh. Aku tuh udah tahu kamu dari kecil, Sakti. Dari dulu kamu suka nangis karena nggak diajak main. Ya kan waktu kecil. Masa nggak boleh nangis? Daripada kamu udah gede masih aja sering nangis. Waktu diputusin pacar, waktu diduain, waktu dimanfaatin, sampai aku bingung. Kok ada ya cewek yang sebodoh ini urusan laki-laki? Kurang ajar. Tapi serius loh, ada loh cowok yang nggak kayak gitu. Oh ya? Mana? Nih, depan kamu. Aku bisa loh jagain kamu. Kayak sekarang. Bahkan, kalau kamu izinin, sampai nanti-nanti juga aku mau. Aduh, udah dong, jangan bercanda-bercanda kayak gini, bisa jantungan aku. Kalau gini, makin jantungan. Boleh? Siapa tuh? Bos gue. Bentar. Udah dek, gak mau diganggu kali dia. Dek, sakikan. Mana ya? Ntar. Aduh, kok gak bisa. Sini aja deh. Lu situ, diam. Udahlah. Kalau dia butuh bantuan gimana lo kan itu ibu sobat. Masuk aja. Ayo, ngomong duluan. Jangan kabur. Ya nggak akan kabur, tapi lo ngomong duluan. Tadi kan lo yang mau kesini duluan. Iya, bantuin dong. Apa? Au! Kepentok, sakit. Itu Riko Johnson ya? Apaan sih lo kalau mau nuduh-nuduh doang nggak usah kesini lah. Di Instagram aja biar kayak netizen yang lain. Ya kalau ada buktinya ya bukan nuduh dong namanya. Udah jelas-jelas itu foto lo sama Riko Johnson. Gila ya lo. Udah deh, kalian tuh nggak ngerti apa-apa. Ya udah makanya kita kesini pengen denger cerita lo. Ya kalau nggak salah ngomong dong. Neng, ya kamu. Kamu tahu kenapa dia bisa seperti sekarang? Keluarga saya yang modalin.
Semua yang dia punya, pemberian dari saya. Jadi kalau kamu mau sama dia, silakan, Neng. Ma, Papa kan udah bilang kalau ini benerannya terakhir, Ma. Tiap kali ketahuan ngomongnya yang terakhir. Tolong ya, Ma. Beritanya jangan sampai keluar. Nanti Papa bisa malu, Mama bisa malu, terus keluarga kita gimana? Kalau lagi pegang-pegang paha, cium-cium perempuan lain, nggak malu. Karir Papa gimana? Karir? Karir apa? Uang bulanan dari saya aja lebih besar dari penghasilan kamu. Bu Foni, mohon maaf sebelumnya. Tapi Ibu perlu tahu, kalau Putri ngelakuin ini semua karena dia diancam sama suami Ibu. Tahu dari mana? Apa buktinya suami saya mengancam? Udah, emang mereka berdua kegatelan aja. Pokoknya saya ingin bocorkan hubungan mereka berdua di media. Kalau kayak gini, kapok kan pasti. Kalau gitu saya aja. Saya akan menggantikan Putri untuk mengaku sebagai selingkuhan Mas Riko. Anda ini terlalu baik apa terlalu naif? Anda rela mengorbankan reputasi Anda untuk perempuan seperti dia? Yang penting keinginan Ibu tercapai kan? Tapi setelah itu, jangan pernah ganggu Putri lagi. Ya udah, atur aja. Nanti asisten saya akan menghubungi jadwal untuk pengambilan foto. Anggap aja lagi foto session. Seru kan? Ma tunggu, Ma. Ma. Tunggu. Berarti foto Rico Johnson yang pertama kita lihat itu yang gandengan sama cewek itu bukan lo, tapi si Putri. Lo gila sih. Kenapa harus sok-sok jadi pahlawan kayak gini? Enggak, bukannya kayak gitu. Cuma menurut gue ya Putri tuh korban. Dan emang gue juga yang ngeyakinin orang tuanya sama dia biar dia pergi ke Jakarta terus berkarir di dunia entertainment. Jadi ya gue ngerasa bertanggung jawab. Lagian si Rico tuh brengsek. Awalnya sih baik. Suka ngebantuin. Terus habis itu juga suka sosok ngajarin acting. Lama-lama jadi suka pegang-pegang. Malahan sempat ngajakin ke hotel juga. Ya sebenarnya korbannya bukan cuma Putri sih, masih ada lagi. Cuma ya orang-orang itu tuh nggak berani speak up gitu loh. Karena mungkin mereka ngerasa si Rico orang yang lumayan penting di industri. Terus banyak kenal sama produser-produser juga. Tar, sorry ya. Gue nuduh-nuduh lo. Sorry banget kayak netizen-netizen itu, sorry banget. Iya, maaf. Gak apa-apa. Sorry banget lo harus ngadepin ini semua sendiri ya. Gak apa-apa. Ya udah, pokoknya apapun yang mau lakuin, kita dukung. Ya, apapun pokoknya. Oke? Ya, kayak cerita, jangan diem-diem aja. Apa? Perlu gue report? Itu komen-komen dari netizen. Tapi bisa gak sih? Jujur ada ribuan sih, kayak banyak banget. Bener juga ya? Gak bisa ya? Agak sulit. Bisa, tapi harus bareng-bareng. Kadang kita bertiga nih, Iya. report salah satu gitu. Ya udahlah, agak sulit. biarin. Tapi gue sebenarnya satu nih, gue masih penasaran banget sih. Apa? Adek! Hai, Kak. Jadi, calon pacar itu dia. Ih, kalian udah yakin? Lo yakin? Lo yakin? Sumpah gue sama Sakti gak ada apa-apa. Beneran. Kak, Sumpah, tapi kalau dianya mau, aku juga mau kok. Dia itu kelihatannya aja lebih tua, tapi aku yakin aku lebih dewasa kok. Adik gue stop. Stop. Lo mau nih punya kakak ipar kayak gini? Galak gue sih malu. Lu galak banget deh. Enggak, sumpah gue sama Sakti tuh gak ada apa-apa, beneran. Beneran. Iya sih, nggak ada apa-apa, tapi dong. tapi tadi aku mau ngambil hair dryer kan, Kak. Terus tiba-tiba dia begini. Aduh. Bisa nggak aku menyium kali ya? Cipokan sama dia. Bucin. Udah, diam. Lo gak usah denial. Dengerin dulu. Gue gak apa-apa, lo pacaran sama Brondong tuh gak apa-apa. Tadi tuh mata gue kena sampo. Oh, sampo. Aduh. Gak beneran serius, sumpah.
sumpah. Nggak bohong. Gitu ya. Ya udahlah, terimain aja. Gue tahu. Sungkem gak sih sama kakak ipar? Enggak. Cium kaki. Tapi beneran emang gak ada. Bodo amat. Kakak ipar ada cium kaki. Gak ada yang putus sama Bimo. Putus. Sakti. Dek. Maaf kak. Dek, kok lo gak cerita sih? Ya, jadi setelah lo ngasih tahu Bimo soal gue sama Julian di Namsan Tower. Lu sih cupuin temen sendiri. Dek, maafin gue ya. Sumpah kemarin gue bener-bener gak mikir panjang sama sekali. Iya nggak apa-apa, Ya. bukan salah lo kok. Ya, tapi ada bagusnya juga sih Bimo nyusul sama Sakti juga nyusul. Bro, kapan sampai? Sakti, kamu ngapain sih? Mas Bimo, Mas. Kak, Kamu nggak apa? gak usah belain dia kak. Kenapa sih? Si bangsat ini yang ngebunuh papa sama mama kak. Anjing. Dia yang nyetir mobilnya. Gak usah lo pegang gue anjing. Bro, Kamu apa? Ini kenapa sih? Bentar. Goblok. Kenapa selama ini gue gak ngasih? Gak mungkin ada orang sebaik lu anjing. Sak, tenang dulu. Lu kenapa lu denger ini dari siapa sih? Dari Pak Joko. Dia udah ngasih tahu semuanya. Ini flightnya tinggal lu pilih aja. Pokoknya lu bisa ikut ngerayain ulang tahunnya dia di Korea. Thank you kakak ipar. Tumben gak nyetir sendiri. Gue lagi burnout banget di kantor. Makanya sekarang gue pakai drivernya bokap nyokap. Oke, boleh pak. Bye. Selamat istirahat. Sias. Mari pak, masuk. Mas Sakti, saya mohon ampun mas. Ampuni saya mas. Saya dosa besar, ampuni saya mas. Pak, jangan kayak gini pak. Saya ada di mobil yang nabrak keluarga Mas Sakti. Mas Bimo itu anak tunggal. Jadi papa dan mamanya nggak ngizinin kalau dia nyetir mobil. Tapi hari itu dia maksa mas. Mas Bimo sebenarnya yang nabrak keluarga Mas Sakti. Orang tua Mas Bimo janji mengurus keluarga saya. Kalau saya berkorban untuk Mas Bimo. Saya udah nembus dosa saya 3 tahun di penjara, Mas. Tolong selamatin Mbak Dea. Itu masa lalu. Pernah nggak selama kalian kenal sama aku ngelakuin sesuatu yang jahat? Nggak pernah kan? Because I'm a brand new person. Bimo itu udah nggak ada. Percaya, lu punya kesempatan buat ngaku. Shh, udah. Tapi lu biarin keluarga lu yang nutupin kasus ini kan ya? Lu biarin Pak Joko yang masuk penjara. Gila lu. Dengar, ini keputusan terbaik yang bisa gue ambil. Dan gue akuin waktu itu gue nggak berani buat ngakuin semuanya dan gue nggak bisa ngutarain. Tar, berarti selama ini kamu Aku akan ngejaga kamu. Bahkan dari jauh sekalipun. Kamu berhasil mendapatkan beasiswa kuliah di Universitas Budi Wira Hadikusuma. Tapi saya nggak pernah apply, Pak. Apapun yang kamu butuhin, pasti aku sediain. Bahkan kadang sebelum kamu menyadarinya. Hari itu, untuk pertama kalinya aku bisa ketemu dan kenalan sama kamu. The happiest day of my life. Walaupun dengan cara yang mungkin kamu tidak akan suka, tapi tujuanku baik. Kamu percaya kan? Hari dimana aku ketemu Sakti, aku senang banget. Rasanya seperti punya adik laki-laki. Kamu dan Sakti adalah duniaku. Aku janji akan ngejaga kalian berdua selamanya.
aku juga berharap supaya keluarga kalian bisa tenang di sana. Kak, aku pengen tahu apapun yang kamu lakuin. Aku selalu pengen bisa deket sama kamu. Sayang, aku selalu deket-deket kakak gue. Apapun yang kamu butuhkan, akan aku sediakan. Bahkan sebelum kamu menyadarinya. Sayang, aku cuma pengen kamu bahagia dan percaya deh sama aku. Cuman aku yang bisa bahagiain kamu. Ini mejanya. Di sini. Yeah, best view. Because I'm a brand new person. Bimo itu udah nggak ada. Ini keputusan terbaik yang bisa gue ambil. Dan aku harap papa mama kalian juga bisa tenang di sana. Aku cuma pengen kamu bahagia dan percaya deh sama aku. Cuman aku yang bisa bahagiain kamu. Bimo itu udah nggak ada. Ini keputusan terbaik yang bisa sampai kapan? Sakit lo anjing. Sak. Ya tenang. Maafin gue ya Sak. Please. Gue mohon sama lu, jangan buang gue. Gue bener-bener sayang sama lu, gue bener-bener sayang sama Dea. Gue gak bisa hidup tanpa kalian. Ya, percaya sedikit lagi gue bisa bikin kita semua bahagia. Lo mau nikah sama kakak gua? Ya kan? Terus kalau misalnya lu punya anak, dan anak lu nanya, kakek sama nenek meninggal kenapa? Lu mau jawab apa, men? Maaf nak, papa yang ngebunuh. Saat itu kecelakaan. Gua gak butuh pembelaan lu, anjing! Lu gak ngerti. Kalau gue bisa tuker nyawa gue supaya papa mama kalian balik lagi hidup di dunia ini. Udah gue lakuin, Sak. Masalahnya nggak bisa. Kita harus terima kalau papa mama kalian emang udah nggak ada. Lu pembunuh, anjing! Lu pembunuh! Stop! Bilang gue pembunuh, stop! Dengerin gue. Waktu itu hujan. Jalanannya licin. Dan gue udah berusaha sebisa gue untuk menghindar mobil orang tua kalian. Aku gak pernah mau jadi pembunuh. Gak pernah mau. Gue pernah sayang sama lu. Gila lu. Semua usaha lu buat deketin gua sama kakak cuman buat nebus dosa lu doang kan? Sakit lu. Butuh bantuan. Iya. Aku butuh bantuan. Dan cuman kalian berdua yang bisa bantuin aku keluar dari rasa sakit ini. So please, kasih aku kesempatan buat memperbaiki semuanya. Kak. Kamu takut sama aku? Aku takut sama kamu. Karena aku udah gak tahu mana yang realita, mana yang kamu rekayasa. Dan sekeras apapun kamu nyoba untuk ngebahagiain aku, kamu gak akan pernah bisa. Akan selalu ada tempat yang kosong di sini yang gak akan pernah kamu bisa isi. Itu tempatnya papa sama mama. Dan kalau kamu sayang sama aku sama Sakti, tolong lepasin kita berdua. No. Biarin kita nata hidup dari awal tanpa kamu. Jangan ngomong kayak gitu. Aku sayang sama kalian. Bim. Bim. Udah.
Ayo cepetan dong. Hah? Nah, pelan-pelan. Oh ini aku membunuh orang ya. Sudah, Jurus. Jurus gimana sih? Pak, ini nyawa orang. Dia mati, Pak. Hanya kenal? Gue udah gak apa-apa kok. Gak mungkin, lu tuh selalu bilang gak apa-apa. Ini tuh gila, Dek. Iya. Lo tuh gak harus selalu langsung kuat loh. Lo gak baik-baik aja juga gak apa-apa. Ya, tapi kan hidup harus berjalan terus. Kalau enggak, dia yang menang. Duh, gue jadi merasa bersalah banget deh. Masalahnya gue yang paling pengen lo nerima lamarannya dia. Enggak, bukan salah lo kan gak tahu. Udah gak apa-apa. Nah, ganti topik aja yuk. Deh, inap di sini aja ya malam ini. Gue takut misalnya diantar ke rumah lo terus ngapain gitu. Iya. Enggak, dia tuh gak bakalan berani masuk ke rumah. Karena setelah gue pikir-pikir ya, dia tuh kayak gak berani untuk ngadepin kenyataan kalau rumahnya tuh jadi lebih kosong gara-gara dia. Iya, tapi tetep aja deh. Mendingan sekarang di sini dulu. Gue izin deh ke Eka ya. Gue tunggu. Nggak usah. Ribet. Kalau kakak nggak mau nginep sini, apa aku aja? Hah? Wah, lu mau diapain ya anak? Mau Bener-bener ya? sini? Sumpah Sendirian? ya? Maksudnya apa? Nyari kesempatan ya? Gini loh, bisanya jangan aja lo. Dasar lo, lo ngasih apa ke gue? Iya, enggak, lo seneng banget kan? Lihat, mukanya. Sayang, udah pulang? Belum. Ya udahlah, kamu gak ngeliat aku udah di sini, kamu basa-basi banget. Kamu masih marah gara-gara aku gak bisa dihubungin pas Katia jatuh? Enggak, aku gak marah. Oke. Kalau aku bilang aku gak marah itu aku lagi marah. Terus kalau misalnya aku bilang aku gak apa-apa itu aku juga marah. Pokoknya kalau sampai kamu nanya-nanya kayak gini tuh ya kamu lagi buat kesalahan deh. Oke. Karena aku gak tahu kalau kamu gak ngomong. Ya, terus kamu taunya apa? Sini. Aku taunya kamu itu istri yang baik. Kamu itu ibu yang baik. Dan teman yang baik. Tapi aku bukan istri yang cantik, bukan istri yang seksi. Masih seksi kok. Seksi dari mana sih? Kamu tuh nggak sadar apa gimana? Tete aku tuh udah turun sampai sini terus kepisah, nggak ada seksi-seksinya. Masa sih? Coba lihat. Hai Kak, aku serius. Serius. Sayang, come here. Look at me. Aku tahu badan kamu tuh berubah. Yes, aku bisa lihat. Tapi aku tahu itu karena kamu udah hamil 3 kali. Kamu nyusuin 3 kali. Terus kamu ngerawat mereka sampai sekarang. Tapi kamu udah gak nafsu sama aku kayak dulu lagi kan? Bukan gitu. Aku tahu kamu capek, sayang.
kan harus sama-sama mau. Kalau cuma aku sendiri ya nggak fair dong, ya kan? Intinya, buat aku, kamu nggak ada kurangnya. Actually, ada sih kurangnya. Apa? Cuma udah jarang pakai celemek ya waktu itu. Ini dapur masih ada nggak? Ih, apaan sih? Nggak ya, aku pakai itu, aku hamil Kania. Nggak mau, cukup 3 aja, nggak mau. Aku Yaudah, capek. nggak usah pakai. Biar nggak hamil gimana? Tapi Katia sama Kairo juga nggak pakai. Nggak mau, kamu suka jahil sama aku. Nggak mau. Kamu suka jahil. Nggak mau. Nggak mau. Papa, Mama lagi apa? Kalau kamu belum punya jawabannya sekarang, nggak apa-apa banget. Aku tahu kamu banget. Kamu penuh perhitungan. Kamu hati-hati kalau ngambil keputusan. Dan itu yang aku butuhin untuk jadi penyeimbang aku. Aku udah pamit sama mama. Aku mau di sini sama kamu.
Apa? Ini udah tutup, Mbak. Tokennya juga udah mau habis. Udah ya. Gak asik nih, masa udah tutup orang belum mau pulang ya? Buru-buru banget. Mbak, ini udah tutup. Saya juga mau pulang. Istri saya lagi hamil. Udah jam berapa ini, Mbak? Iya, mau ngegodain, Mbak. Adekku, ya pacarku. Aku satu-satunya. Ini pacar aku. Ini ada aku. Ini sen apa ya? 소주 하나 주세요. 오빠 하나 주세요. 오빠 하나 주세요. Gendong ya, gendong.